Selamat datang di channel YouTube Tribute Basketball. For this time, we're trying something new, we're trying something different. Kita akan coba bahas satu segmen khusus sendiri di YouTube, and I think it's worth noting, it's worth talking about. It's about Klay Thompson back to the NBA after 941 days. Setelah 941 hari karena cedera ACL, akhirnya dia kembali bermain lagi di NBA. Hari ini mencetak what? Berapa belas poin ya? Klay Thompson hari ini mencetak 17 poin, 3 rebound, 7 dari 18 field goal, dan 3 dari 8 3 point attempt. Gitu. Di waktu 20 menit. Yang mana ini Klay Thompson sendiri bilang waktu habis di interview gitu kan. Gimana lu comeback hari ini? Ya gue main 20 menit nge-shoot 18 atau 19 gitu. Ya udahlah, gue sama kayak biasa aja gitu katanya dia. Ini kan Patrick Star ini ya, kita ngelihat ininya kembalinya Patrick Star ya. Tadi kan dari tadi tuh Lance LeBron Whisperer ini kan juga ada nih Patrick Star ya. Tapi balik lagi ke Klay Thompson juga, masih soal Klay Thompson gini. Gue jadi pengen menanyakan pertanyaan bodoh ini. Nah ini yang bisa ngejawab kayaknya ya silahkan ya. Ini kalau menurut anda semua ini, kembalinya Klay Thompson bagi penganut agama Klay ini bagaimana ini? Iya, akhirnya kembali kita Tuhannya leadernya kembali ya. Iya, Tuhan dari Klay Thompson akhirnya kembali gitu. Ini setelah lama akhirnya para penganutnya bisa kembali dari gubuk-gubuk dan dari bush gitu. Akhirnya bisa lihat Klay lagi. Ya kalau menurut gue ya comeback yang sangat benar-benar dinanti gitu. Sama ini. Dan kembalinya Klay pun sebenarnya kalau gue bilang Klay cukup 70% aja buat Golden State Warriors yang saat ini udah cukup sih. Buat menang jadi champion gitu. Maksudnya secara kayak sistemnya ini gitu kan. Ini kan kita ngelihat bahwa ini adalah Golden State Warriors yang baru gitu. Ini sangat beda dengan 2 musim lalu gitu. Walaupun memang core base-nya masih di Steph Curry gitu. Apakah kembalinya Klay ini akan menuntut adanya perubahan skema dari Steve Kerr nih kalau dari lu Nikin? Kalau menurut gue sih nggak perlu ada adjustment lagi gitu. Klay just doing Klay gitu. Sama kayak musim sebelumnya. Malahan jadi doubling gravitasinya dari Steph gitu. Kalau sebelumnya Steph jadi gravitasinya sendiri, sekarang jadi Golden State Warrior bisa jadi punya 2 gravitasi yang bisa nge-stretch the floor lebih luas lagi gitu. Kalau sebelumnya lu bakalan takut cuman sama Steph Curry doang gitu. Kalau sekarang dengan adanya Klay Thompson setidaknya gravitasinya aja udah cukup gitu. Itu lu takutnya sama Draymond Green ya? Disampah-sampahin anjing lu gitu kan. Enggak juga sih. A bit about gravity ya, sebelum gue mungkin tanya ke Billy kali ya. Tadi tuh di grup besar di Amateurs, teman kita Andra tuh nanya soal open 3 point-nya Klay Thompson. Pada baca lah, harusnya kan kita sempat ngobrol tuh gitu. Betul. Jadi Klay Thompson dapat satu peluang open segitu masuk kan jadi highlight di NBA gitu, segitu caption like he never left gitu. Ini gue sambungin dikit dari Takin bilang tadi ya, membawa satu dimensi permainan baru di mana gravity-nya Golden State Warriors itu nggak akan cuma ada di Stephen Curry, tapi ada di Klay Thompson juga. Jadi kalau teman-teman lihat highlightnya dan di breakdown gitu ya, kan ada ball handler dari sisi kanan lapangan, dari sisi strong side ya, gitu. Biasanya dari situ. Ya, gue lupa tuh itu siapa, harus kayak gitu kan dari sisi strong side. Kemudian kayaknya ada Jared Allen atau siapa, terus kayak gitu datang Evan Mobley to double team gitu. Dengan tujuan dia menghalau kalau misalnya si pemain ball handlernya itu dia trying to attack the rim. Nah, di weak side itu ada 3 pemain. Di top of the key ada Stephen Curry dijaga sama Darius Garland, kemudian di elbow ada Klay Thompson, dan di corner itu ada Andrew Wiggins. Nah, karena satu pemain udah dijaga sama Darius Garland, which is Stephen Curry, kemudian Evan Mobley help jadi double team si ball handler, akan ada 2 pemain kosong di weak side, yaitu Andrew Wiggins di corner sama Klay Thompson di elbow. Itu pick your poison situation menurut gue. Dan di situ yang jagain adalah Cedi Osman. Cedi Osman itu kelihatan dia kayak orang bingung. Dia bingung mau memposisikan di mana, sampai akhirnya ketika dia lihat si ball handler itu trying to do
drive, dia malah jadi kayak overcommit. Dia malah ngedeketin si ball handler dan akhirnya dia kayak membiarkan Clay lepas dan akhirnya Clay dapat kosong di shoot. Kan serba salah gitu. Lu nggak bisa minta Darius Garland buat zone di sisi itu biar bisa jagain dua tuh, Klay Thompson atau Stephen Curry. Lu harus dedicated salah satu, lu harus pilih Curry atau Klay. Well, obviously Curry because Darius Garland is faster. Kan berarti pilihannya tinggal Cedi Osman harus milih. Cedi Osman harus milih antara Klay Thompson atau Andrew Wiggins. Sebenarnya pilihan yang tepat kalau menurut gua adalah mending gua kasih Andrew Wiggins kosong daripada Klay Thompson kosong. Bisa karena Klay Thompson kan ya lu tahu lah, Klay Thompson is a great three-pointer. So he's a great catch and shoot player. Dan juga dari sisi caranya Evan Mobley nutup itu sudah seakan-akan menutup passing lane yang bisa ke arah si Andrew Wiggins gitu. Jadi kayak sebenarnya peluang buat Andrew Wiggins dapat bola tuh nggak gampang juga. Tapi seandainya Andrew Wiggins yang dapat gitu, Klay Thompson ketutup, Stephen Curry ketutup, Andrew Wiggins mendapat. Andrew Wiggins is still a 41.3% three-point shooter. Jadi sebenarnya masalah Cleveland Cavaliers itu banyak. Jadi dan ini yang coba direplicate oleh Golden State Warriors dengan baliknya Klay gitu. This is what they're trying to do and maybe this is the key for them to win the championship gitu, dengan kembalinya Klay, dengan adanya gravitasi dan lain-lain gitu. Inilah yang bisa menjadi kunci buat mereka karena when Klay is on the court, the plan will works. That's for me. Dan sesuai dengan motonya juga, Mar, gue ngelanjutin. Motonya Golden State kan strength in number. Ini dia kekuatannya Golden State Warriors gitu. Karena mereka strength in number, man. Yes, you pick your poisons. strength in number. Jadi kayak karena ada jumlahnya banyak, lu harus tinggal pilih aja. Lu mau mati sama siapa? Lu mau mati sama Klay Thompson? Apa lu mau mati sama Andrew Wiggins gitu? Billy mungkin bisa nambahin nih. Bill, tadi kan gue udah bahas sedikit analisis, kemudian Netakin juga mengemfasiskan hashtag strength in numbers. So, what's your take on Klay Thompson being back? 941 days ya, it's been too long for Klay Thompson to not play basketball. Pasti tangannya gatel banget. Jadi kalau kalian pada tahu atau ingat, Draymond Green pernah bilang, "You gonna back as a stretch 4." Dia pernah bilang ke Klay itu. Jadi mungkin salah satu take yang harus kita lihat ini mungkin ada sedikit perubahan dari gaya bermainnya ya. Mungkin dari shooting guard ke stretch 4 untuk Klay mungkin nggak terlalu bermasalah karena he's gonna do the best everywhere he puts in the court gitu kan. Klay anjing, Bill. Bentar, Bill. Klay itu anjing ya. Dia di possession pertama dia ngelakuin drive. Anjing apa Patrick nih? Yang bener nih, Mar. Ya, intinya nih, Klay di possession pertama dia ngedrive. Kemudian beberapa poin setelahnya dia ngedang. Iya, anjing gitu. Itu 3 point. Ya bisa tuh nih orang kayak pemain kagak habis cedera, dia nggak sayang sama kakinya, dia nggak sayang sama lututnya, langsung dihajar. Di satu sisi mungkin ada fans yang kayak Klay is fun, but at the same time ada fans yang kayak anjing nih Klay ngaco nih gitu, dan nanti cedera lagi gimana gitu. Apa? Anxiety-nya keluar. Nah itu dia gitu. Alright, gue salah satu poin yang gue catat juga itu, dia tadi ngedang itu apa nggak kasihan apa gitu sama kakinya. Itu beberapa gue lihat di Twitter juga beberapa yang kayak waduh ini dia nggak maksudnya dia udah seredi itu kah sama apa kakinya sudah seredi itu kah untuk menghadapi pace dari NBA sampai dia bisa berani ngedang gitu. Tapi hopefully dia bakal healthy lah sampai seterusnya. Kita nggak akan melihat Klay yang hiatus 941 hari lagi. Enggak, Billy kan tadi nyebut Klay bakalan dimainin sama stretch 4 ya. Jadi stretch 4 gitu. Iya. Menurut gue sih ide yang bagus sih, bisa jadi small ball line-up-nya terbarunya Golden State Warriors gitu. Karena Klay juga kelihatannya karena Klay juga punya postur yang pas gitu buat dia di stretch 4 gitu. Kan dia termasuk yang big gitu untuk jadi pemain wing gitu. Guards ya, dia salah satu big guards lah jadinya. Jadi dia big guards untuk wing itu dia 6 berapa ya, lupa gue. Pokoknya dia udah bisa jadi stretch 4 sih kalau menurut gue, jadi small ball lineup gitu.
Itu aja sih. Iya, tapi ngomong-ngomong masalah Clay juga perlu kita lihat perkembangannya dia gitu ya. Masalahnya kan perkembangannya dia kita baru ngeliat ini baru 1 game juga kayak Kyrie Irving barusan juga. Dan masalah Klay Thompson juga yang jelas sih positifnya adalah ini bakal memperkuat roster Golden State Warriors dan bakal bikin ya kita bisa bilang bikin takut yang ngelawan Warriors musim ini gitu. Musim ini Warriors tanpa Clay udah rekornya jago banget. Sekarang 319 ya berarti ya rekornya gitu kan. Masih kalahnya masih belum double digit. Terus juga masih bareng sama Suns juga ya kalau nggak salah. Ini bakal solid banget. Terus ada tambahan Clay. Tentunya harapannya adalah bisa memakai Clay at full 100% when it comes to playoff gitu. Dan kita juga masih perlu ngelihat perkembangannya bagaimana gitu. Apakah Clay bisa ikut skemanya, yang mana ini kan baru pemanasan, baru main 20 menit. Nanti kan beberapa game ke depan nanti dipanjangin lagi 22, 23 gitu. Dan ntar ngelihat kondisi kakinya Clay gimana juga. Yang jelas gue bakal expect ini kayak semasa kembalinya KD ya. KD yang waktu awal dia di musim pertama Nets. Kembalinya KD ini dia juga mengalami beberapa game off gitu. Gue nggak tahu kalau musim ini masih ada game off juga atau enggak ya. Cuma maksudnya waktu KD musim pertamanya dia balik setelah cedera panjang itu dia selalu ngambil habis berapa stretch game dia istirahat. Bener. Dan kayaknya semakin modern game ini ya, semakin modern medisnya juga, medical teamnya juga gitu. Kita bisa ngelihat kayak pemain-pemain yang sembuh dari cedera ACL macam KD itu bisa main kayak he never left gitu. Nah ini Clay pun juga harapannya begitu, dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak buat yang ngedengerin, dan ikutin terus Tripit di Instagram @tripitbasketball, dan jangan lupa follow juga di @hoopsbytripit. Cukup sekian dulu di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.